Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Nyoman Aryadana, SPD. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae, bagian penyerbukan atau polinasi. Pembahasan pertama, bagian-bagian dan fungsi bunga. Berikut ini disertakan gambar bunga dan juga keterangan bagian-bagiannya. Selanjutnya, fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama, mahkota bunga, berfungsi untuk memikat serangga dan membantu proses penyerbukan. Kedua, kepala sari, struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk penyerbukan sari putik dan memproduksi serbuk sari. Yang ketiga, benang sari. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Yang keempat, kepala putik, yang berfungsi sebagai alat kelamin betina untuk alat perkembangbiakan bunga atau sebagai alat reproduksi betina pada bunga. 5. Tangkai putik, berfungsi untuk menopang kepala putik. Fungsi bagian-bagian bunga selanjutnya. Keenam, kelopak, berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum kuncup itu mekar. 7. Bakal biji, putik bertemu benang sari lalu terjadi pembuahan dan bakal biji akan menjadi cikal bakal tumbuhan baru. 8. Tangkai bunga, berfungsi untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya ketika terhembus angin agar tidak mudah patah. 9. Pangkal bunga, sebagai tempat berkumpulnya bunga dan tempat mahkota bunga atau untuk menahan bunga agar tidak tumbang. 10. Atau terakhir, daun pelindung, yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Pengertian penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan adalah proses menempelnya serbuk sari dari benang sari yang merupakan alat reproduksi jantan ke putik yang merupakan alat reproduksi betina. Singkatnya, penyerbukan adalah proses kawin atau reproduksi pada tumbuhan untuk menghasilkan buah atau tumbuhan baru. Penyerbukan memiliki fungsi untuk menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga yang sama. Kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke putik bunga lain pada tumbuhan yang sama. Ketiga, penyerbukan silang, allogami atau xenogami adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke putik bunga lain pada tanaman lain yang sejenis. 4. Penyerbukan bastar atau hibridogami terjadi saat serbuk sari dari suatu putik jatuh ke putik bunga lain dari tanaman yang berbeda jenis. Contoh tumbuhan dari penyerbukan sendiri adalah bunga turi, bunga sepatu, bunga teleng, dan sebagainya. Contoh tumbuhan dari penyerbukan tetangga, misalnya jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain-lain. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Contoh tumbuhan penyerbukan bastar, misalnya sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Pertama, penyerbukan dengan bantuan angin anemogami. Contohnya, padi,
rumput-rumputan, dan jagung. 2. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan. Contoh tumbuhannya sendiri, misalnya ganggang dan hidrilia. 3. Penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Manusia sebagai perantara untuk memindahkan serbuk sari dari bunga jantan ke organ reproduksi bunga betina pada tumbuhan berbunga. Contohnya seperti pohon vanili, anggrek, dan salak. 4. Penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoodigami. Penyerbukan zoodigami adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya. Contohnya serangga, kupu-kupu, lebah, kelawar, bekicot atau siput, dan burung. Berikut ini yang termasuk ke dalam zooidogami. Pertama, entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ornitogami, penyerbukan yang dibantu oleh burung. Yang ketiga, chiropterogami, penyerbukan yang dibantu oleh kelawar. Malakogami, penyerbukan yang dibantu oleh siput atau bekicot. Kemudian kita akan masuk ke dalam proses penyerbukan atau polinasi. Bagian pertama, produksi serbuk sari. Kepala sari menghasilkan serbuk sari yang berisi sel reproduksi, jantan atau gamet. Bagian keduanya, menarik penyerbukan. Bunganya jantan atau gamet. Bagian keduanya, menarik penyerbukan. Bunganya mungkin menggunakan kelompok warna-warni, wewangian, atau nektarnya untuk menarik penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung. Bagian ketiga, perpindahan serbuk sari. Saat penyerbuk mengunjungi bunga untuk mencari nektar atau serbuk sari, ia akan menyentuh kepala sari, memungut dan membawa butiran serbuk sari ke tubuhnya. Bagian 4, tiba di bunga lain. Penyerbuk berpindah ke bunga lain dari spesies yang sama untuk mendapatkan bunga yang atau kompatibel. Beberapa serbuk sari yang dikumpulkan sebelumnya mungkin menempel pada kepala putik bunga kedua. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini. Proses penyerbukan ini tergolong penting bagi tumbuhan agar bisa menghasilkan benih yang baru. Lebah, kupu-kupu, dan juga serangga yang hinggap pada satu bunga ke bunga yang lain nantinya akan membuat serbuk sari dan benang sari bunga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya tutup dengan Paramasanti.